Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NPM 20 40 30 20 34. Prodi atau jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sistem bilangan lanjut dan sistem bilangan penjumlahan dan pengurangan pada bagian oktal. Nah, langsung saja. Sistem bilangan. Sistem bilangan adalah kode atau simbol yang digunakan untuk menerangkan sejumlah hal secara detail. Sistem bilangan adalah bahasa yang berisi satu set pesan simbol-simbol yang berupa angka dengan batasan untuk operasi aritmatika penjumlahan, perkalian, dan yang lainnya. Pada sistem bilangan terdapat bilangan integer dan bilangan pecahan dengan titik radix. Nah, di sini bisa dilihat N, R sama dengan bagian integer dikali bagian pecahan, atau titiknya di sini adalah titik radix. Kita masuk ke sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal adalah suatu sistem dengan cara menghitung bilangan dengan menggunakan 10 simbol angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bilangan ini sering disebut dengan sistem bilangan berbasis atau radix 10. Sistem bilangan desimal kurang cocok digunakan untuk sistem digital karena sangat sulit merancang pesawat elektronik yang dapat bekerja dengan 10 level. Tiap-tiap level menyatakan karakter desimal mulai 0 sampai 9. Adapun absolute value merupakan nilai mutlak dari masing-masing digit bilangan. Position value atau nilai tempat merupakan penimbang atau bobot dan masing-masing digit bergantung pada posisinya, yaitu bernilai basis dipangkatkan dengan urutan posisinya. Untuk contohnya 10932 berbasis 10. Angka 10932. Bisa dilihat arah panahnya. Yang pertama yaitu kita hitung adalah 2. 2 dikali 10 pangkat 0 sama dengan 2 kali 1. Hasilnya adalah 2. Yang kedua adalah 3 dikali 10 pangkat 1. Hasilnya adalah 3 dikali 10 sama dengan 30. Untuk yang ketiga 9 dikali 10 pangkat 2. Hasilnya 9 kali 100 sama dengan 900. Yang keempat 0 dikali 10 pangkat 3. Hasilnya 0 dikali 1000. Hasilnya adalah 0. Dan yang kelima 1 dikali 10 pangkat 4 atau 1 dikali 10.000. Hasilnya 10.000. Hasilnya yang tadi kita jumlahkan, hasilnya adalah 10932. Nah, kita menghitungnya dari belakang. Untuk sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner adalah suatu sistem atau cara menghitung bilangan dengan hanya menggunakan dua simbol angka, yaitu 0 dan 1.
Sistem bilangan ini sering disebut juga dengan sistem bilangan basis 2 atau radix 2. Sistem bilangan binar digunakan untuk mempresentasikan alat yang mempunyai dua keadaan operasi yang dapat dioperasikan dalam dua keadaan ekstrim. Contoh switch dalam keadaan tertutup atau terbuka, lampu pijar dalam keadaan terang atau gelap, dioda dalam keadaan menghantar atau tidak menghantar, transistor dalam keadaan cut atau off atau saturasi, fotosel dalam keadaan terang atau gelap, termostat dalam keadaan terbuka atau tertutup, dan pita magnetik dalam keadaan magnet atau demagnet. Contohnya 101010 basis 2 atau radix 2. Sini 0 dikali 2 pangkat 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 4 dan ditambah 1 kali 2 pangkat 5. Nah, bisa dilihat hasilnya 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 4 ditambah 1 dikali 8 ditambah 0 dikali 16 ditambah 1 dikali 32. Hasil keseluruhannya yaitu 42 basis 10. Ini contoh dari binar ke desimal. Sini radixnya sudah berubah menjadi 10. Untuk sistem bilangan oktal. Sistem bilangan dengan menggunakan 8 simbol yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Bilangan ini sering disebut sebagai sistem bilangan basis atau radix 8. Sistem bilangan oktal digunakan sebagai alternatif untuk menyederhanakan sistem perkodean binar karena 8 sama dengan 2 pangkat 3. Maka 1 digit oktal dapat mewakili 3 digit binar term. Bilangan oktal adalah suatu sistem atau cara menghitung bilangan. Sebagai contoh, kita gunakan bilangan oktal 7214 berbasis 8 atau radix 8. Ini berarti digit-digitnya yaitu 7, 2, 1, dan 4. Memiliki bobot masing-masing 8 pangkat 3, 8 pangkat 2, 8 pangkat 1, dan 8 pangkat 0. Nah, secara matematis dapat kita tulis sebagai berikut. 7, 2, 1, 4, di sini basis 8. 7 dikali 8 pangkat 3, 2 dikali 8 pangkat 2, ditambah 1, ditambah 8 pangkat 1, ditambah 8 dikali 8 pangkat 0. Tadi sini dikali ya. Ada salah penulisan. Nah, jika kita konversikan bilangan oktal menjadi bilangan desimal akan menjadi 3724. Untuk sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal adalah suatu sistem atau cara menghitung bilangan dengan menggunakan 16 simbol yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk 10-nya itu kita
di sini memakai huruf. Untuk A-nya itu 10, B 11, C 12, D 13, E 15, dan F 16. Bilangan ini sering disebut dengan sistem bilangan berbasis atau radix 16. Identik dengan sistem bilangan oktal. Sistem bilangan heksadesimal juga digunakan untuk alternatif penyederhanaan sistem perkodean biner. Karena 16 sama dengan 2/4, maka satu digit heksadesimal dapat mewakili 4 digit biner. Untuk contohnya, kita gunakan bilangan oktal 7A 1C basis 16 atau radix 16. Ini berarti digit-digit yaitu 7, A, 1, dan C memiliki bobot masing-masing 16/3, 16/2, 16/1, dan 16/0. Secara matematis dapat kita tulis 7A 1C sini basis 16 atau radix 16. 7 dikali 16/3 ditambah 10 dikali 16/2 ditambah 1 dikali 16/1 ditambah 2 dikali 16/0. Jika kita konversikan bilangan heksadesimal 7A 1C basis 16 ke bilangan heksadesimal, akan menjadi 31260. Untuk sistem bilangan oktal, bilangan oktal terdiri dari 8 digit. Sama seperti tadi, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sehingga untuk radix disebut radix R atau R sama dengan 8. Dan tidak ada angka 8 kecuali untuk menunjukkan radiksnya angka 8. Contohnya, berapa nilai desimal dari bilangan oktal? 1, 2, 5, dan 7. N, R sama dengan D0 R pangkat 0 ditambah D1 R pangkat 1. 61 basis 8 sama dengan 1 dikali 8 pangkat 0 ditambah 6 dikali 8 pangkat 1. Hasilnya 1 ditambah 48, yaitu 49. Di sini 10 menandakan desimal, berarti dari oktal ke desimal. Contoh yang kedua, berapa nilai desimal dari bilangan oktal? Berapa nilai desimal dari bilangan oktal? 1257. 1257 basis 8. 7 dikali 8 pangkat 0 ditambah 5 dikali 8 pangkat 1 ditambah 2 dikali 8 pangkat 2 ditambah 1 dikali 8 pangkat 3. Hasilnya 7 ditambah 40 ditambah 128 ditambah 512. Hasilnya 687 basis 10. Kita masuk mengubah bilangan biner menjadi bilangan oktal. Untuk mengubah bilangan biner menjadi bilangan oktal dengan cara yaitu dengan mengelompokkan bit-bit bilangan biner atau 33 dari LSB
atau less significant bit atau angka. Biner yang paling kanan sendiri mempunyai harga. Terdapat yang paling kecil. Masing-masing kelompok 33 mempunyai bobot bilangan atau nilai desimalnya. Susunan bobot bilangan tersebut sudah merupakan bilangan oktalnya. Contoh, hitunglah nilai oktal dari 11010111 basis 2. Nah, di sini 11010111 sama dengan 11 per 3 010 basis 2 per 2 111 per 7. Hasilnya yaitu 327. Mengubah bilangan oktal menjadi bilangan biner. Proses yang dilakukan masing-masing digit bilangan oktal diubah langsung menjadi biner dalam kelompok 33 bit. Contoh, ubahlah 347 basis 8 atau radiks 8 menjadi bilangan biner 3 per 00 011 4 per 100 7 per 111 basis 8. Nah, hasilnya adalah 11 100 dan 111 basis 2. Penjumlahan bilangan oktal. Penjumlahan bilangan oktal dapat dikerjakan seperti penjumlahan bilangan desimal. Hanya saja apabila pada satu satuan kolom hasilnya sama dengan radiks 8, berarti harus ditulis sama dengan 0 dengan pindah keluar sama dengan 1. Bila hasilnya lebih besar, dengan radiksnya ditulis kelebihannya yaitu dengan pindah keluar sama dengan 1. Pada penjumlahan kolom berikutnya digit-digit dipindahkan keluaran digeser ke kiri untuk ikut ditambahkan menjadi pindah masukkan. Contohnya, jumlahkan 346 basis 8 dengan 254 basis 8. Nah, bisa dilihat pindah keluarannya yaitu 011, sedangkan pindah masukannya yaitu 110. Nah, untuk keterangannya 0 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 10. Kolom pertamanya 10 kurang 8 sama dengan 2. Nah, pindah keluarannya sama dengan 1. Yang kedua, 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10. Kolom kedua, 9 kurang 8 sama dengan 1. Pindahan keluarannya sama dengan 1. 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 7. Kolom ketiganya yaitu 7. Pindah keluarannya sama dengan 0. Nah, hasilnya untuk pengurangan bilangan oktal. Pengurangan bilangan oktal, pengukuran bilangan oktal sama dengan pengukuran bilangan desimal. Bila yang akan dikurangi lebih besar dari yang akan dikurangi, maka pinjam satu dari digit sebelah kirinya. Bobot peminjaman sesuai dengan radiks dan ditambahkan pada digit yang akan dikurangi.
Contohnya, kurangkan 267 basis 8 dan 453 basis 8. Nah, untuk pinjaman masukannya 011, pinjaman masukan yang kedua 110. Keterangannya, pinjam 1 sama dengan 8 dari kolom kedua, sama dengan 8 ditambah 3 dikurang 7 sama dengan 4, kolom pertama yaitu 4. Pinjaman 1 sama dengan 8 dari kolom ketiga, 8 ditambah 4 dikurang 6 sama dengan 6, kolom kedua sama dengan 6. Pinjam 0 dari kolom 4 sama dengan 0 ditambah 3 dikurang 2 sama dengan 1, kolom ketiga sama dengan 1. Ini dibaca dari bawah ke atas. Nah, hasilnya yaitu 164. Nah, sekian dan terima kasih untuk materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.